Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, baik, untuk materi matematika kali ini saya akan menjelaskan tentang turunan fungsi aljabar. Di sini kita akan mempelajari tentang rumus-rumus turunan dari fungsi aljabar. Yang pertama yaitu turunan fungsi konstan. Jika fungsi X sama dengan K, sedangkan K suatu konstanta, maka turunan pertama dari fungsi X adalah 0. Contoh, tentukan turunan pertama dari fungsi X sama dengan 5. Jawab, fungsi X sama dengan 5. Maka turunan pertama dari fungsi X tersebut adalah sama dengan 0. Kenapa? Karena 5 merupakan konstanta. Kemudian yang kedua yaitu turunan fungsi identitas. Jika fungsi X sama dengan X, maka turunan pertama dari fungsi X sama dengan 1. Ya, karena X sendiri sebenarnya mempunyai angka 1 di depannya. Cuman biasanya tidak pernah ditulis menjadi 1x, jadi hanya ditulis X saja. Kemudian turunan fungsi pangkat. Jika fungsi X itu sama dengan X pangkat N, maka turunan pertama dari fungsi X sama dengan N X ya, pangkat N dikurangi 1, di mana N yang asalnya pangkat itu diturunkan ke depan sehingga menjadi N dikali X dipangkatkan N dikurangi 1. Contoh, tentukan turunan pertama dari Fx sama dengan X pangkat 3. Maka jawabnya Fx sama dengan X pangkat 3, turunan pertamanya adalah 3 diturunkan ke depan ya menjadi 3x, sedangkan pangkatnya sendiri itu dikurangi 1, sehingga hasilnya menjadi turunan pertama dari Fx sama dengan 3x pangkat 2. Jadi turunan dari x pangkat 3 adalah 3x pangkat 2 atau 3x kuadrat. Kemudian untuk selanjutnya, jika B sama dengan Fx sama dengan Ax pangkat N, maka turunan pertamanya adalah A dikalikan dengan N X pangkat N min 1. Ya, jadi N-nya tetap turun ke depan atau dikalikan dengan A, di mana A-nya adalah anggota bilangan real. Contoh, tentukan turunan pertama dari Fx sama dengan 2x pangkat 4. Kemudian yang B, Fx sama dengan 5x pangkat negatif 2. Maka jawabnya untuk yang A, Fx sama dengan 2x pangkat 4. Maka turunan pertamanya adalah 2 dikalikan 4. Ya, 4 adalah pangkatnya tadi. Kemudian 2 dikalikan dengan 4x pangkat 4 dikurangi 1. Ya, ingat pangkatnya selalu dikurangi 1 karena turunan pertama. Maka hasilnya 2 kali 4 sama dengan 8. Kemudian 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Sehingga Fx sama dengan 2x pangkat 4, turunan pertamanya menjadi 8x pangkat 3. Kemudian untuk yang B, Fx sama dengan 5x pangkat negatif 2. Maka 5 dikalikan dengan negatif 2, ya negatif 2 tetap dikalikan dengan 5, berarti artinya dia awalnya pangkat kemudian diturunkan ke depan. Kemudian X ya menjadi 5 kali negatif 2x pangkat negatif 2 dikurangi 1 ya, karena turunan pertama. Kemudian hasilnya menjadi 5 dikali negatif 2, hasilnya adalah negatif 10 ya. Jadi hati-hati, banyak yang salah di sini ya. 5 dikali negatif 2 sama dengan negatif 10 karena positif dikalikan negatif hasilnya negatif ya.
X pangkat negatif 3. Nah, negatif 3 dapat dari mana? Dari negatif 2 dikurangi 1. Ya. Negatif 2 dikurangi 1. Berarti kita punya hutang 2, hutang lagi 1 menjadi negatif 3. Jadi turunan pertama dari 5X pangkat negatif 2 adalah negatif 10X pangkat negatif 3. Oke. Untuk selanjutnya, jika fx sama dengan gx ditambah hx, maka turunan pertama dari fx adalah satu sama dengan g aksen x ditambah turunan pertama dari hx. Contoh, tentukan turunan pertama dari fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah dengan 5x kuadrat dikurangi 4x ditambah 6. Jawab. Fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 dikurangi 4x ditambah 6. Maka turunan pertamanya 2 dikalikan dengan 3, di mana 3 adalah asalnya pangkat, ya, menjadi 2 kali 3x pangkat 3 dikurangi 1. Kemudian ditambah 5 dikali 2, 2-nya ini adalah pangkatnya dari x kuadrat, sehingga 5 dikali 2, x pangkat 2 dikurangi 1. Kemudian dikurangi 4 dikalikan dengan 1x. Di sini saya sengaja tuliskan 1 karena biasanya setiap x itu pasti ada satunya, ya. 4 kali 1 x atau pangkatnya, ya. Pangkatnya memang tidak ditulis, ya, tapi dia punya pangkat 1. Sehingga hasilnya 4 kali 1x, 1 dikurangi 1. Ditambah dengan 0. 0 adalah turunan dari fungsi konstan tadi, ya. 6 kalau diturunkan hasilnya menjadi 0. Maka hasilnya adalah 2 kali 3 sama dengan 6. X pangkat 2. 2 didapatkan dari 3 dikurangi 1. Kemudian ditambah 10x pangkat 1, yaitu 5 kali 2 hasilnya 10. Kemudian pangkatnya adalah 2 dikurangi 1, sehingga pangkat 1. Dikurangi 4, 4 kali 1 sama dengan 4, terus kemudian x-nya pangkat 0 karena 1 dikurangi 1, sehingga selanjutnya ditambah dengan 0. Kemudian hasilnya menjadi 6x kuadrat ditambah 10x, ya, pangkatnya nggak usah ditulis lagi, pangkat 1, karena memang biasanya nggak usah ditulis, hanya 10x saja, dikurangi 4 dikali 1. 1 didapat adalah x pangkat 0. Berapapun bilangan atau apapun itu, kalau dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Sehingga hasilnya menjadi 6x kuadrat ditambah 10x dikurangi 4. Oke, untuk contoh selanjutnya, jika fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi 5x kuadrat ditambah dengan 6x ditambah dengan 10, maka hasil dari turunan pertama dari f dengan tujuan 3 adalah, ya, di f aksen 3 adalah, maka langkah yang pertama yang dilakukan adalah kita turunkan dulu dari persamaannya. Yang pertama, turunannya adalah 2x pangkat 3 dikurangi 5x pangkat 2 ditambah 6x ditambah 10. Maka turunan pertamanya adalah 2 kali 3 x pangkat 3 dikurangi 1, ya, dikurangi 5 kali 2 x pangkat 2 dikurangi 1 ditambah 6 kali 1 x pangkat 1 dikurangi 1, kemudian ditambahkan 0. 0 adalah turunan dari 10. Kemudian selanjutnya adalah menjadi 2 kali 3 itu 6x kuadrat dikurangi 5 kali 2 10x pangkat 1 ditambah 6x pangkat 0. Maka menjadi 6x kuadrat dikurangi 10 pangkat 1, 10x pangkat 1, ya, ditambah 6 kali 1. Dan hasilnya menjadi 6x kuadrat dikurangi 10x ditambah dengan 6. Nah, ini baru turunan terhadap fungsi x. Kemudian x-nya kita ganti dengan 3, maka hasilnya menjadi f aksen 3, yang sama dengan 6 dikalikan dengan 3 kuadrat dikurangi 10 kali 3 ditambah dengan 6. 6 kali 9 dikurangi 30 ditambah 6. 54 dikurangi 30 ditambah 6. Maka hasilnya menjadi 30.
Ya, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.